Organisasi berbasis etnonasionalisme merupakan kelompok yang dibentuk berdasarkan identitas etnis dan nasional yang kuat, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan, hak, dan budaya kelompok etnis tertentu. Organisasi ini seringkali muncul sebagai respon terhadap marginalisasi atau penindasan yang dialami oleh kelompok etnis tersebut dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi. Etnonasionalisme dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat solidaritas di antara anggota kelompok, serta sebagai sarana untuk menuntut otonomi atau bahkan kemerdekaan dari negara yang lebih besar. Dalam banyak kasus, organisasi ini juga berperan dalam pelestarian budaya dan bahasa, serta dalam mempromosikan identitas kolektif di tengah globalisasi yang semakin mengancam keberadaan tradisi lokal. Namun, etnonasionalisme juga dapat menimbulkan konflik, terutama ketika identitas etnis yang kuat berhadapan dengan identitas nasional yang lebih luas. Ketegangan ini seringkali berujung pada diskriminasi, kekerasan, atau bahkan perang saudara, seperti yang terlihat dalam berbagai konflik di Balkan, Afrika, dan Timur Tengah. Selain itu, organisasi berbasis etnonasionalisme dapat menghadapi tantangan dalam hal integrasi sosial dan politik, karena mereka seringkali dianggap eksklusif dan dapat memperburuk perpecahan di masyarakat yang multikultural. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika organisasi ini dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor-faktor sejarah, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi hubungan. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1908 oleh sekelompok pemuda pelajar Stopia dengan R. Sutomo sebagai pemimpinnya. Organisasi ini lahir dari semangat para intelektual muda untuk memperjuangkan kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan melalui jalur pendidikan dan budaya, serta mengangkat derajat masyarakat Nusantara agar sejajar dengan bangsa asing. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei karena bertepatan dengan tanggal berdirinya Budi Utomo. Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan pada Oktober 1908 di Yogyakarta berhasil membentuk kepengurusan resmi dan menetapkan fokus perjuangan di bidang sosial dan pendidikan yang bertujuan memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Kongres kedua pada Oktober 1909 lebih berfokus pada penyampaian laporan dan interaksi dengan pejabat pemerintah kolonial, serta menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu organisasi. Perbedaan fokus Kongres mencerminkan tantangan dalam perjuangan organisasi menghadapi kendala keuangan dan pengaruh kekuasaan kolonial. Tokoh-tokoh penting dalam Budi Utomo selain R. Sutomo antara lain M. Sulaiman Suwarno dan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berperan besar dalam menggerakkan semangat nasionalisme dan pendidikan. Organisasi ini berkomitmen untuk memajukan pendidikan, pertanian, perdagangan, serta melestarikan kebudayaan sebagai upaya menciptakan kehidupan yang bermartabat bagi bangsa Indonesia. Budi Utomo menjadi tonggak awal pergerakan nasional yang membuka jalan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Paguyuban Pasundan adalah organisasi budaya Sunda yang didirikan oleh Daeng Kanduruan Adiwinata pada 20 Juli 1913 di Jakarta. Organisasi ini merupakan salah satu yang tertua di Indonesia dan aktif dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Latar belakang pendirian organisasi ini dipengaruhi oleh Budi Utomo yang dianggap sebagai awal kebangkitan bangsa Indonesia. Banyak orang Sunda bergabung dengan Budi Utomo, tetapi kemudian keluar karena merasa organisasi tersebut lebih menguntungkan bagi penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para siswa Sunda di Stopia kemudian mendirikan Paguyuban Pasundan dengan Daeng Kanduruan Adiwinata sebagai penasihat dan Dajat Hidayat sebagai ketua. Pada 22 September 1914, organisasi ini mendapatkan izin resmi dari pemerintah.
Kontribusi paguyuban Pasundan meliputi 1. Pendidikan yang dimana mendirikan beberapa sekolah termasuk Holland Inland Sea School Pasundan dan Balai Pamulangan Pasundan. Juga menerbitkan media massa termasuk surat kabar Sipatohonan. 2. Ekonomi, di mana mendirikan Sentral Bank Pasundan dan Koperasi Pasundan yang bergerak di bidang keuangan dan perdagangan serta lumbung padi. Ketiga, pemberdayaan perempuan dan kepemudaan, di mana mendirikan Pasundan Istri dan Job pada Desember 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Jasana Obor Pasundan. Keempat, politik, di mana bergabung dengan PPPKI pada Desember 1927 menjadikan paguyuban Pasundan sebagai organisasi nasional yang berfokus pada kemerdekaan. Iskandar Dinata memimpin organisasi ini dari 1931 sampai 1942 dan menjadi wakil di Volksgrad. Secara keseluruhan, paguyuban Pasundan berperan penting dalam pendidikan, ekonomi, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, dan politik di Indonesia. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia seperti Budi Utomo dan paguyuban Pasundan memiliki dampak signifikan terhadap perjuangan menuju kemerdekaan. Dampak Budi Utomo yang pertama merupakan organisasi modern pertama yang meningkatkan intelektualitas rakyat Indonesia. Yang kedua, menjadi penghubung antara kaum terpelajar dan rakyat biasa untuk menekankan pentingnya pendidikan. Yang ketiga, pelopor persatuan rakyat Indonesia. Yang keempat, menginspirasi pembentukan berbagai organisasi kebangsaan. Yang kelima, meninggalkan warisan sejarah penting dan simbol semangat perjuangan. Yang keenam, menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran kolektif adalah dasar kemajuan dan kebebasan. Selanjutnya, dampak paguyuban Pasundan yang pertama, meningkatkan kesadaran identitas dan kebanggaan bangsa. Yang kedua, fokus pada pendidikan rakyat Sunda untuk menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran mereka. Ketiga, keberhasilan organisasi ini menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Kedua organisasi ini berkontribusi besar dalam membangun kesadaran dan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan.